Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar Anda sore hari ini? Hari Sabtu 9 Agustus 2025. Cuaca mendung, mau hujan. Itulah kenapa saya putus tidak pakai kaos kaki, ya. Takut hujan aja. Makanya kenapa ini saya bawa payung. Sore ini teman-teman, ya, kalau teman-teman belum nonton bagian 1 sampai bagian ketiga dari Chatterbox tentang financial quotient atau kecerdasan keuangan, Anda baiknya nonton dulu biar ceritanya berurutan, runut gitu. Karena ini adalah bagian keempat dari pembahasan kita di Chatterbox tentang financial quotient atau kecerdasan keuangan, teman-teman. Kembali saya tegaskan di sini, secara pribadi saya itu lebih menyukai dan mengapresiasi orang yang jago dan mahir dalam hal keuangan. Ya. Orang jago dan mahir dalam hal pekerjaan rumah itu bisa dilatih dan sudah terlalu banyak, teman-teman. Orang jago dan mahir dalam berolahraga itu sudah sangat terlalu banyak, teman-teman. Tapi kalau orang yang sangat jago dan mahir dalam hal keuangan tidak banyak, teman-teman. Makanya kenapa saya lebih mengapresiasi orang yang memiliki kecerdasan keuangan, melek literasi keuangan. Oke? Yang sering saya bilang adalah tahu, mengerti, dan paham bagaimana cara memegang dan memakai atau menggunakan uang. Itu jujur, saya lebih mengapresiasi yang seperti itu. Mau kunci gak ya? Saya putar balik sebentar ya teman-teman, takutnya rumah belum dikunci. Gak apa-apa, saya putar balik sebentar, takutnya belum dikunci. Karena kosong rumah. Mbak saya lagi, ART saya lagi ke tempat temennya di daerah Tanah Abang, Kebon Kacang kayaknya sih gitu. Jadi teman-teman ya, kenapa saya lebih mengapresiasi orang yang seperti itu? Ketika di zaman sekarang tidak banyak orang yang mahir dan jago dalam memegang dan menggunakan uang. Yang mereka tahu uang itu dikeluarkan, di-spend. Memang kodratnya uang itu bukan untuk di-save, tapi di-spend. Ya, betul. Itu tidak saya bantah. Tapi boleh nggak saya beritahu Anda, cara spend your money itu juga ada ilmunya. Dan tidak semua orang mau belajar bagaimana cara mengeluarkan uang. Not everyone wants to learn how to spend money. Yang terjadi apa? Kalau orang keluarkan uang secara serampangan, bin sembarangan, percaya dengan saya, mereka akan lebih cepat menemukan yang namanya ajal keuangan, teman-teman. Sooner they will meet apa yang disebut sebagai financial death.
atau ajal keuangan. Itu. Jadi makanya teman-teman, apa yang disebut ajal keuangan, tiba-tiba Anda sama sekali dalam kondisi tidak punya uang 1 perak pun, tidak punya uang sepeser. Oh, ternyata belum dikunci. Ini saya kunci dulu ya. Nih, kita kunci dulu teman-teman. Saya ini orangnya suka lupa kunci rumah. Nah, kunci dulu teman-teman. Alhamdulillah. Yuk lanjut lagi. Tapi kita memutar lewat sana aja teman-teman ya, biar lebih memperingkas waktu. Lupa ngunci. Ya. Jadi teman-teman ya. Apa yang disebut financial death atau ajal keuangan itu adalah ketika kita tidak punya uang sama sekali, sementara mohon maaf lahir dan batin, yang namanya kebutuhan kita makin banyak. Itu aja. Kitanya berkebutuhan tapi uangnya nggak ada. Itulah yang disebut namanya financial death atau ajal keuangan. Itu. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi lanjut ya. Oh no. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi welcome back teman-teman. Saya tadi ada agak sedikit emosi tadi ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah ya, udah clear semua, udah settled ya. Saya cuma bilang gini teman-teman ya. Ya pokoknya kalau ada hewan peliharaan yang berpotensi membahayakan orang banyak, itu dijaga deh aja. Karena nggak semua orang berani sama hewan peliharaan, termasuk saya gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi memang kodrat ya uang itu. Jadi teman-teman ya, saya mau, boleh nggak saya katakan apa adanya, bahwa cara kita mengeluarkan uang pun juga ada ilmunya. Jadi ya, siapa yang main polis? Oh itu temen. Jadi apa namanya, kalau saya pribadi ya, Anda harus ikut deh kelas-kelas bagaimana cara mengeluarkan uang itu dengan benar. Karena tidak semua orang mau belajar bagaimana cara mengeluarkan uang dengan benar. Rata-rata orang ya spend money ya, they'll just spend it gitu, tanpa tahu apakah mereka spend the money
in the right way or in the wrong way. Kita nggak tahu. Apa Pak James, apa sih bedanya orang spend money in the right way or in the wrong way? Kalau orang spend money in the right way, garis besarnya adalah orang itu lebih banyak berinvestasi untuk leher ke atas. Itu spend the money in the right way, untuk leher ke atas. Yang pertama, orang yang menginvestasikan uangnya untuk leher ke atas. Dan yang kedua, orang yang menggunakan uangnya untuk dikembangkan kembali atau dikembangbiakkan, atau uang itu dia berputar terus gitu. Uang itu bersirkumnavigate terus di dalam kehidupannya. Apa itu ciri-cirinya? Orang berinvestasi untuk leher ke atas. Apa contohnya? Ya, orang rela keluar uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Untuk apa? Untuk belajar, ikut seminar, ikut webinar, ikut coaching, ikut mentoring, ya, bersama para motivators, para suggesters, para coaches, para mentors, ya, yang terbaik di kelasnya. Kalau bahasa catur mungkin grandmaster, ya, yang grandmasternya. Anda rela ikut itu, meskipun harus berkorban banyak, korban biaya, korban biaya, korban waktu, korban tenaga, bahkan korban diri kita sendiri dan keluarga. Itu pasti, teman-teman. Itu sebuah hal yang pasti. Jadi gitu, teman-teman. Jadi kalau saya boleh nyatakan di sini, ya, kalau orang investasi leher ke atas itu lebih baik. Anda keluar uang berjuta rupiah hingga miliaran rupiah untuk belajar. Dan yang pasti kalau Anda tekun, telaten dan konsekuen, ya, pasti something will happen in your life. Tapi kalau Anda asal-asalan, ya, it won't work. Percaya deh. Yang paling penting satu, Anda punya tekad dan Anda punya ketekunan untuk itu. Karena percuma Anda udah keluar uang sekian banyak, tapi resultsnya nggak ada. Gitu aja. Yang penting kata kuncinya supaya ada resultsnya adalah tekun. Ya, rajin aja nggak cukup. Anda harus tekun, telaten, konsekuen. Itu aja. Telaten, konsisten, konsekuen. Itu aja. Anda harus punya tekad dan tekun. Niat, tekad, dan tekun. Itu aja. Ya. Karena kalau kita nggak tekun, nggak serius dalam menekuni apa yang kita pelajarin, sudah habis. Ya. Itu aja. Itu yang paling benar. Nomor 1. Nomor 2,
adalah kita bagaimana mengembangbiakkan, menernak dan memutar uang itu bekerja untuk kita. Jadi uang itu akan bersirkumnavigate terus di sekitaran kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita berinvestasi, berwirausaha, bikin bisnis. Tapi bikin bisnis pun jangan sekedar FOMO, ya, tanpa tahu ilmunya. Anggap apa? Di dalam investasi leher ke atas itu, kita ikut juga kelas bagaimana menjadi wirausaha, bagaimana kita menjadi pedagang, bagaimana kita menjadi pebisnis yang benar tentunya, yang mendapat keuntungan dengan benar, dengan bagus, bukan dengan cara yang salah. Ya, kalau kita lihat, kita ngaca, kalau modal kita masih pas-pasan, ya kita jangan bisnis dengan modal yang gede. Tidak salah kok. Kita mencoba dari modal yang kecil dulu, atau modal franchise dulu. Kita suka kopi, it's okay kita franchise apa? Kopi misalkan kayak kopi kenangan, ya, tomorrow, terus apa lagi? Macam-macam, banyak teman-teman. Tidak salah, tapi sesuaikan dengan kantong. Kalau kita suka makan, kita mau franchise, it's okay, tapi lihat kantong. Franchise makan apa yang murah? Syukur-syukur bisa autopilot. Karena kalau franchise itu ada jalan secara autopilot, disitulah Anda tidak perlu banyak bekerja, teman-teman. Anda menyerahkan kepada sistem, jadi sistem yang bekerja untuk Anda. Anda hanya tinggal mengawasi orang yang menjalankan sistem yang telah di-set itu, dan Anda terima jadi. That's it. Itu baru namanya mengeluarkan uang dengan benar. Ya. Itu baru namanya spending your money in the right way. Tapi kalau spend your money in the wrong way adalah kita banyak menghabiskan uang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Apa yang sering kita sebut sebagai investasi leher ke bawah. Dan yang ini yang saya tadi bilang, kalau kita banyak investasi leher ke bawah, outputnya adalah makin cepat kita dijemput oleh yang namanya ajal keuangan. Itu aja. Kenapa? Investasi leher ke bawah ujungnya hanya akan berubah menjadi air kencing atau kotoran. Kalau nggak air kencing, kotoran, ya muntahan dari mulut kita, gitu. Atau bahkan bisa mengubah menjadi penyakit. Gitu. At the end of the day, Anda lah yang memutuskan mau berinvestasi leher ke atas lebih banyak atau investasi leher ke bawah lebih banyak. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi.